Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, semoga kita selalu diberkahi, nikmat kesehatan, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Kartika Mariskana Eskom, MPD, selaku dosen pembimbing statistika, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan saya Melvin Sawadewanto, perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dengan susunan acara yaitu pembukaan, penyampaian materi, saran, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembukaannya yang disampaikan oleh Adam. Pendahuluan, latar belakang. Pada kala ini, banyak sekali pengusaha dan instansi lain yang terkadang melakukan pembelian barang untuk bahan atau stok barang yang kurang tepat. Terkadang kurang dalam melakukan pembelian, sehingga dengan melakukan perkiraan berdasarkan insting atau mendebak saja, sehingga berdampak berlebihnya barang yang dibeli. Berdasarkan hal itu, pentingnya menggunakan metode semi-average dan forecasting. Dengan pembuatan makalah kali ini, untuk pemenuhan tugas statistika dengan tema menganalisis metode semi-average. Kami kelompok 8 melakukan analisis pada hal dan aspek yang dari contoh data real atau asli. Untuk melakukan analisis dan melakukan forecasting atau peramalan pada suatu masalah sehingga menentukan hal atau persediaan barang yang dibutuhkan pada pengusaha pribadi maupun kebutuhan instansi maupun lainnya. Pembahasan. Pengertian. Metode semi-average adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara membagi setengah rata-rata, dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Selain itu, merupakan sebuah metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang terjadi. B. Komponen sekular tren atau disingkat T, merupakan gerak naik atau turun atau tetap atau konstan dalam jangka panjang. Menurut gerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tren naik atau upward trend, contohnya tren biaya hidup. 2. Tren tetap atau constant trend, contohnya tren kapasitas perguruan tinggi. Yang ketiga, tren turun, downward trend, contohnya tren pekerja di sektor pertanian. Yang pertama, seasonal variation atau variasi musim. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan iklim kebiasaan. Oleh sebab itu disebut variasi musim atau mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Contoh yang menunjukkan variasi musiman seperti penjualan pakaian akan meningkat pada saat hari raya. Penjualan buku dan tas sekolah akan meningkat pada saat awal sekolah. Yang kedua, cyclical variation atau variasi siklis adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu atau setelah 3-5 tahun. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Yang ketiga, irregular variation atau variasi tidak beraturan atau variasi random disingkat I. Variasi random atau random movement
suatu gerakan jangka panjang 10 tahun atau lebih yang menunjukkan arah perkembangan secara umum atau cenderung menuju ke satu arah naik atau turun. Ciri-ciri analisis tren. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk yang pertama, persamaan tren, baik persamaan linier maupun persamaan non-linier. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang ketiga, tren yang sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Keempat, menggambarkan hasil penjualan, misalnya jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Yang D, tahapan. Prosedur pencarian nilai tren sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahunan dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Ketiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi average. Keempat, untuk menentukan nilai tren linier untuk bertahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya Lestari. Kemudian ada Y sama dengan A0 ditambah BX. Y itu adalah data berkala atau time series, atau bisa disebut juga dengan taksiran nilai tren. Kemudian A0 itu adalah nilai tren pada tahun dasar. Jadi pada tahun pertamanya atau ada angka kosongnya itu adalah nilai tren pada tahun dasar. Kemudian ditambah BX. Ya, ini berpisah ya. B dikali X. B itu rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Kemudian X adalah variabel waktu. Bisa hari, minggu, bulan, atau tahun. Kemudian A0 jika periode dasar berada pada kelompok 1 sama dengan Y2 jika periode dasar berada pada kelompok 2. Untuk menentukan B itu Y2 dikurangi Y1 per N ya. Selanjutnya, kemudian ada komponen data. Ini ada 2 ya, data ganjil dan data genap. Pada data ganjil berlaku sebuah aturan, yaitu jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Jadi bisa double atau dihilangin sekaligus, jadi langsung genap datanya. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di titik tengah itu bisa dihilangin ya, sesuai dengan itu. Kemudian pada data genap itu diberlakukan pembagian secara 2 merata. Jadi bisa langsung dibagi 2 datanya, kemudian dihitung dari tengahnya masing-masing. Ya, slide selanjutnya. Kemudian bagian penutup. Kesimpulan. Analisa data berkala berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan. Itu forecasting disebut juga. Analisis tren ini dapat dilakukan dengan model linear dan model non-linear. Analisa data berkala dengan metode semi average merupakan analisis tren dengan model linear yang mempunyai persamaan garis lurus, yaitu time series tadi ya, sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan Y adalah taksiran nilai tren. A adalah semi average, B adalah kemiringan garis tren, dan X adalah periode waktu deret berkala. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Nilainya cukup rata smooth jika nilai tren kecenderungan meningkat berarti tren positif, dan kecenderungan menurun berarti negatif. Selanjutnya yaitu saran. Dalam pembuatan tugas kami, yaitu pembuatan makalah ini tidak lepas dari banyaknya kekurangan dan terlepas dari penyusun, pasti tak luput dari kesalahan. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang kurang dari kami berharap saran dan pendapat dari pembaca untuk kami, sehingga mengevaluasi dan memperbaiki lagi ke depannya. Terima kasih. Baiklah, pada presentasi pagi ini, kami minta maaf jika ada kurang dalam penyampaian presentasinya.
Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.